Ini perjatuhannya guys. Kayunya perjatuhan. Ala kepul ronok lah tuh. Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, selamat pagi guys. Kita ketemu lagi dalam video Journey wisata dan kopi hari ini. Jadi hari ini kita akan spill ya, lumbung yang di tengah ini akan dibongkar untuk diperbaiki. Jadi lumbung yang di tengah ini guys sudah berumur sekitar 50 tahun lebih. Nah ini dibikin pada saat belum ada mesin sensor ya. Nah ini guys kita akan melihat bagaimana proses pembongkarannya, termasuk proses sehingga bisa seperti lumbung dua yang di sampingnya ini. Ya, jadi dalam masyarakat Toraja lumbung ini sebagai tempat menyimpan padi ya. Nah, kita akan spill nantinya pada saat proses pembongkaran. Mudah-mudahan juga dilancarkan suatu waktu nanti, sehingga kita juga spill ketika sudah lumbungnya sudah selesai ya guys. Saya kira mungkin demikian nanti pada saat proses pembongkaran hari ini. Nah, kita akan video proses pembongkarannya guys. Oke, terima kasih. Ini pembongkaran dimulai. Pembongkaran lumbungnya ya, ini sudah dibongkar. Kita lihat prosesnya bagaimana sampai selesai ya. Ini pembongkaran ya, untuk dirubah seperti lumbung yang di samping. Tujuh teman-teman. Ini dia. Jadi atapnya dulu dikeluarkan. Setelah itu kayu-kayunya jadi seperti ini. Coba Bapak Ibu. Tuh tinggal bisa bayar di biro wae. Yang misalnya di kampung teh. Iya, jadi guys sebelum pembongkaran dilaksanakan ini memerlukan tahap persiapan seperti memberikan informasi kepada warga sekitar untuk datang bergotong royong ya dalam rangka pembongkaran lumbung tersebut ataupun pekerjaan yang lain. Iya, jadi tentu guys ya dalam pengerjaan ini, pembongkaran ini perlu kehati-hatian karena sebenarnya rangka pada lumbung ini banyak yang sudah lapuk ya, karena memang sudah berumur. Jadi luar biasa guys. Iya, pada dasarnya pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat secara gotong royong, dan itu sudah menjadi hal atau kebiasaan di Toraja ya, termasuk di kampung ini, yaitu di kampung Kadinginan. Ya, pada kegiatan pembongkaran ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengganti atap dengan rangka bagian atas, termasuk yang pada bagian pinggir yang berbentuk yang terbuat dari bambu ya guys ya. Jadi pada sebelumnya memang bahwa rumah atau lumbung di Toraja atau tongkonan termasuk dulunya menggunakan bambu ya pada dasarnya, belum ada atap seng. Iya, jadi seiring dengan perkembangan zaman sehingga pada pembangunan tongkonan maupun lumbung di Toraja penggunaan atap seng ini sudah menggantikan atap yang terbuat dari bambu ya guys. Nanti kita spill di mana tempat-tempat di Toraja yang masih ada keaslian dengan menggunakan bambu pada atapnya. Nanti saya tampilkan gambarnya ya guys ya, supaya dapat kita lihat bahwa betul pada zaman dulu memang menggunakan atapnya dari bambu. Nah ini kelihatan guys ya bahwa atapnya sudah selesai dikeluarkan, dan nanti kita akan lihat pembongkaran selanjutnya apa ya. Jadi semua atap pada lumbung ini akan dikeluarkan. Beren tuh Jong. Matarik ya nih. Dan nanti digantikan dengan atap yang baru. Ini atapnya sudah hampir habis ya keluar. Yang ditutup pertama adalah atap, setelah itu rangka-rangkainya ya. Di proses mulai dari atap
sampai rangka ya, rangka atap ini yang sementara dibongkar. Kenapa ini dibongkar guys? Ini akan diganti dengan baru jadi semua dia termasuk atap. Ya, seperti yang tadi bahwa bumbung ini sekitar 50, ternyata lebih dari itu teman-teman ya guys. Jadi memang sudah rapuh dan perlu diganti. Jadi kalau yang baru seperti ini dia. Ini alang lumbung ya. Siap. Ya, jadi guys, sekarang waktunya pembongkaran rangka setelah atap dikeluarkan ya. Karena ini rangkanya mau diganti, jadi langsung dipotong aja. Nah, dapat kita lihat ini semua rangka akan dikeluarkan dan akan diganti dengan rangka yang baru, termasuk model longa yang baru. Yang dimaksud dengan longa di sini guys, itu adalah yang berada di depan dan belakang yang berbentuk perahu naik ya. Nah, berbentuk ujung perahu. Nah, saya kira filosofinya jelas kenapa di ini lumbung dengan tongkonan berbentuk perahu ya. Nah, dapat teman-teman lihat pada rilis video berikutnya ya untuk semua ini. Jadi guys, ini akan dibongkar rangkanya. Setelah itu dilanjutkan dengan bagian-bagian lain, termasuk bagian pinggir pada ya nanti ini guys tersebut. Karena semuanya akan diganti ya. Karena memang ternyata yang terbuat dari bambu atau dalam bahasa Toraja talang ada masanya ya, kayu yang masuk daya tahan dari bahan yang terbuat dari bambu tersebut. Saya kira kita ikuti terus ya guys sampai bagaimana nanti bentuknya setelah dibongkar. Karena setelah dibongkar nanti ini ada juga tahapan selanjutnya, yaitu memasang rangka untuk mengerjakan kembali ya, karena lumbung ini akan dibangun kembali setelah dibongkar. Nah, setelah seperti bangunan pada biasanya pasti harus ada stand untuk membuat ini ya. Nah, ini yang harus kita lihat nanti bagaimana prosedurnya sehingga semua ini secara bertahap sampai bisa selesai lagi guys ya. Saya kira seperti itu. Ya, ini atapnya sudah keluar setengah guys ya. Bisa kita lihat. Ini akan keluar semua berganti dengan yang baru seperti di sebelah ya, dengan kiri kanan. Oke, good job. Ya, jadi guys, yang kelihatan di depan ada dua bangunan yang lebih tinggi. Itulah namanya tongkonan ya. Jadi tongkonan itulah rumah di mana masyarakat atau anggota keluarga yang ada di Toraja tinggalnya. Nah, di belakangnya itu biasanya ada dapur. Nah, bagian-bagian daripada rumah tongkonan ini saya sudah bikinkan video, bisa diikuti pada video mengunjungi rumah tongkonan ya. Nah, ada bagian-bagian pada rumah tongkonan tersebut yang mulai dari paluang, ada namanya sali, ada namanya sumbung ya. Paluang itu sebelah utara, sumbung itu pada bagian selatan, dan sali itu yang terletak di tengah ya. Bisa dikatakan itu adalah ruang keluarga guys ya. Di situ kalau ada misalnya pertemuan-pertemuan dan sebagainya, jadi di situ dilaksanakan. Jadi kamarnya itu kalau mungkin bisa dikatakan ada dua, yaitu paluang yang terletak di sebelah utara dan lumbung di sebelah selatan. Nah, mohon diikuti pada video sebelumnya yang pernah saya upload ya teman-teman. Jadi kita saksikan terus hari ini
jadi pembongkarannya berlanjut terus untuk lumbungnya ini ya. Nah ini bagian sebelah kanan dari lumbungnya, yang tadi yang kita ambil videonya itu sebelah kiri. Nah ini kelihatan sebelah kanan masih terus dikeluarkan atapnya dan terus berproses ya guys. Semoga hari ini cuacanya cerah. Iya, jadi kegiatan pembongkaran ini dapat kita lihat guys ya, itu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat yang ada di sekitar kampung ya. Jadi tergantung berat ringannya pekerjaan, semakin berat berarti yang akan dipanggil pasti akan semakin banyak. Nah yang kalau untuk kegiatan seperti ini biasanya satu RW atau satu dusun ya yang dipanggil untuk kegiatan ini, karena bisa dikatakan masih berskala kecil dengan jumlah personil bisa sampai 20 orang ya. Nah itu bisa kita lihat pada kegiatan-kegiatan hari ini. Jadi saksikan terus ya guys bagaimana prosesnya sampai nanti bagaimana model setelah dibongkar full, setelah itu diperbaiki kembali. Nah sekarang guys kita bisa melihat dari depannya bentuknya setelah dikeluarkan atapnya. Jadi tahap selanjutnya adalah mengeluarkan bambu atau dalam bahasa Torajannya talang yang ada di samping kiri kanan masing-masing bangunan tersebut ya. Nah, dapat kita saksikan satu persatu sudah mulai diturunkan ya. Nah, ini sudah mulai diturunkan sampai nanti kita lihat prosesnya sampai bagaimana bentuknya yang dikeluarkan. Karena ini atau istilahnya kalau dikeluarkan sudah diganti dengan yang baru ya teman-teman. Dapat kita saksikan prosesnya sampai nanti menjadi sebuah bangunan yang siap untuk diperbaiki kembali. Jadi tonton terus teman-teman dan jangan lupa subscribe supaya ketika ada video-video berkaitan dengan jurnal wisata dan kopi dapat teman-teman ikuti. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Dan harapannya video ini bisa memberikan informasi tentang bagaimana bisa diimplementasikan Toraja dan kegiatan lain yang dilakukan bersemangat dengan jurnal kegiatan karena setelah ini akan digeser sedikit perjalanan wisata maupun kan sudah ada kayu-kayu yang baru itu akan diganti pada nantinya di sebelumnya sudah seharusnya diganti ya. Saksikan di sini proses selanjutnya dan berjalan secara kembali bagaimana hasil percetuhannya guys, kayunya bercetuhan. Ya guys, kita akan lihat ini betul-betul membongkar lebih cepat daripada ini ya. Larinya pada lelem malam nih gua. Ala kepuluh ada tuh. Ya. Oh tidak ya, sudah siap ini bagus. Ambil dia harus itu. Ya, jadi guys sudah mulai kelihatannya bentuk model setelah hampir selesai dibongkar. Jadi untuk kayu termasuk dinding itu tidak dibongkar lagi nantinya ya, tinggal ditambah naik.
Nah, setelah di kayu dan atap kita turun guys ya. Sekarang waktunya bersih-bersih karena setelah ini ada tahap selanjutnya ya guys ya. Kelihatan sudah seperti ini, jadi ini sampai di sini akan dilanjutkan lagi dipasang kayu yang baru. Nah, ini spillnya guys. Mantap. Jadi terima kasih. Inilah gotong royong yang memang selalu menjadi hal yang menarik di Toraja ya. Jadi semua masyarakat bergotong royong. Jadi yang diundang ini hanya satu RW. Jadi kalau pekerjaannya lebih besar lagi, pasti bisa satu lembang atau dalam istilahnya satu desa atau satu kelurahan. Karena kalau di Toraja desa itu namanya lembang ya. Oke, siap. Luar biasa kerjasama tim hari ini gotong royong sehingga bisa sampai pada proses ini ya. Mantap. Semoga dilancarkan prosesnya sehingga bisa dibangun kembali lumbung yang baru. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman untuk setiap kegiatan ini. Ini luar biasa ya. Oke. Ini seperti ini. Lalu dan kembali. Luar biasa guys. Nah guys, setelah pembongkaran di atas selesai, pada tahap ini selanjutnya adalah menurunkan, karena ini lumbung termasuk tinggi daripada yang kiri dan kanannya ya. Artinya tanahnya harus diratakan dengan sebelah kiri dan kanan. Jadi prosesnya berlanjut guys. Jadi di sini kelihatan guys bahwa apapun yang dikerjakan secara bersama-sama pasti bisa dilaksanakan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Atau batu pertama yo. Wah, tarik tambang dengan bambu. Bukan tarik tambang dengan kerja ekstra. Setelah meratakan ke bawah, menurunkan, membongkar, sekarang bikin bonglok lagi. Luar biasa. Ya, jadi di sini guys sangat kelihatan bagaimana betul-betul kebersamaan dan gotong royong itu bisa mengubah banyak hal, termasuk pekerjaan ini guys ya. Kalau dikerjakan oleh seorang diri tidak mungkin, tapi dengan kebersamaan rangka sebesar ini bisa akan dipindahkan ke sebelah ya, karena lumbung sebelah sudah selesai guys. Jadi mungkin itu kita akan melihat bahwa betul-betul gotong royong itu yang telah dipupuk oleh nenek moyang kita harus kita jaga agar semua hal yang dapat kita inginkan bisa tercapai ya. Dalam istilah orang Toraja, bisa kada di Potuo, pantang kada di Pomate. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi harapannya dengan
video ini banyak hal yang bisa kita petik ya, termasuk kebersamaan yang selalu terjaga bersama dengan masyarakat yang ada di Toraja ya, termasuk di kampung-kampung lain yang ada di Indonesia. Jadi mari kita jaga persatuan dan kesatuan, karena itu tentu sangat penting bagi kelangsungan, termasuk hal-hal yang bisa kita capai dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Saya kira apresiasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita yang selalu menjaga hal-hal yang membuat kebersamaan itu akan selalu terjaga. Terima kasih dari kami dalam Jurnal Wisata dan Kopi ya. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita bisa spill ya. Pada saat ini sudah selesai dibangun, sudah selesai diukir ya. Karena biasanya tahap akhir dari pembangunan baik itu pembangunan maupun bumbung itu adalah diukir ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan hari ini mantap luar biasa. Wah, apa bu? Ulang biar. Bos, aman. Ya, jadi akhirnya guys, langkah sudah bisa